Ada 10 perkara yang rusak hati iman dan ibadah. Nggak tahu hari ini kita akan dapat 1 poin atau 2 poin atau 3 poin atau 4 poin. Tapi kalau 10 kayaknya nggak ada ya. Ya, memang dibuat nggak sampai 10 biar dipanggil lagi kali ya. Astagfirullah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini yang pertama hadis yang sangat ngeri sekali. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tetapi ketika Rasulullah membacakan 2 hadis ini, ada yang mengatakan sampai gemetar, sampai takut, bahkan sampai ada yang pingsan. Bapak Ibu yang punya hadis qudsi nanti dilihat dari bab keikhlasan. Ketika malaikat menyampaikan kepada Allah, duhai Allah, ini kitab catatan amalan hambamu. Semuanya baik ya Allah dalam pandangan manusia. Pun demikian malaikat mengatakan ini semua catatan amalan yang sangat baik. Apa yang kemudian menjadikan malaikat tercengang? Lemparkan kitab itu. Malaikat takjub, malaikat terkejut. Malaikat mengulangi lagi, duhai Allah, ini baik amalan hambamu, ini baik ya Allah. Semua manusia memuji menyanjung. Maka dijawab oleh Allah, ya, memang dalam pandangan manusia hamba ini melakukan amalan yang sangat baik, dan dia sudah mendapatkan pujian sanjungan manusia. Tetapi karena amalan hamba ini dia lakukan tidak semata-mata mencari mengharapkan keridhaanku, ya, dia memang mencari mengharapkan, tapi juga bercabang mengharapkan pujian sanjungan manusia. Dan aku tidak menerima amalan kecuali amalan itu yang semata-mata ikhlas mencari keridhaan. Dan malaikat melemparkan kitab itu. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, ini betul-betul mengajarkan kepada kita keikhlasan itu mutlak, hanya tertuju kepada Allah. Makanya ikhlas itu adalah semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah. Enggak senang karena pujian sanjungan manusia. Biasa saja dia puji Allah. Yang berat dipuji itu Allah. Makanya kalau ada teman sahabat memuji-muji kita, ente ini luar biasa mau, tapi tidak ada kaitannya dengan mengkaitkan dengan Allah, istighfar entah. Yang berat dipuji itu Allah. Tapi kalau diawali alhamdulillah, antum patut bersyukur, alhamdulillah antum bisa melakukan banyak kebaikan, antum diberi harta, diberi ilmu, yang ini hendaknya kamu gunakan untuk ibadah. Ingatkan dia. Itu baru bernilai. Karena pujian sanjungan yang tidak didasarkan kepada Allah bisa mengakibatkan penyakit ain, baik untuk diri yang memuji ataupun yang dipuji. Nah, itu nanti dalam bahasan tersendiri. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-207 begitu jelas Allah menyatakan orang yang sampai kelasnya betul-betul hidupnya ini nggak ada, udah selesai urusan dunia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang mengorbankan jiwanya, nggak lagi bicara harta, jiwanya pun dikorbankan demi mendapatkan keridhaan Allah, nggak yang lainnya. Kita disadarkan benar jamaah sekalian dalam ikrar salat kita, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya aku peruntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Maka ini yang pertama mengingatkan, mengajarkan kepada kita kaitannya dengan keikhlasan. Pertanyaan saya jamaah sekalian, kalau jamaah ditanya ikhlas itu apa? Bagi bapak ibu yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Ruhnya ikhlas apa? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ruhnya ikhlas apa? Nak kasih jawab siapa? Nah, bapak ini kayaknya kasih jawab nih pak. Ruh ikhlas itu apa? Mencari kita itu, mencari kita Allah itu ikhlas. Beramal karena Allah itu ikhlas. Yang saya tanyakan adalah ruh ikhlas. Jamaah sekalian, kita perlu belajar dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tapi
ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang nggak dijamin masuk surga. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kalau mereka memberi, dia yang berterima kasih dan tidak pernah mengingat kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain, karena nggak perlu bagi dirinya. Buat ingat loh, aku pernah ngasih kamu tolong, nggak ada ngancam seperti itu. Astaga. Ya. Nah, rahasianya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan itu sebagai ujian bagi kalian. Untuk apa? Bukan numpuk-numpuk harta, bukan punya ini punya itu, tapi agar betul-betul memiliki ahsanu amala, amalan yang istimewa, amalan yang dasar, amalan yang betul-betul mentakjubkan, amalan yang begitu berkelas, amalan yang begitu baik dan istimewa. Ahsanu amal, amalan yang terbaik. Ya. Makanya kalau dia sudah menjalankan yang wajib, yang sunnahnya pun dia akan lakukan dengan baik pula. Dan sahabat Nabi itu kalau saya simpulkan nggak membedakan tuh mana yang wajib mana yang sunnah, tapi dilakukan oleh Nabi atau enggak. Ya. Kita kadang-kadang ribut, berdiskusi, berdebat masalah ini wajib apa sunnah, ribut. Ya. Sampai seperti sholat tarawih, ini yang benar 11 rakaat, ini 20, ini 36. Berdebat sampai malam tapi juga nggak sholat, coba. Astagfirullahaladzim, ya. Baik jemaah sekalian, nah hadis yang kedua, saya nggak hafal matanya, ini ngeri. Oh ya, jadi ruh ikhlas itu apa? Kalau nggak tahu saya kasih tahu deh, atau PR saja. Ruh ikhlas itu adalah senang dan semangat terhadap semua kebaikan, ibadah dan amal soleh. Itulah ruh ikhlas, senang dan semangat terhadap semua kebaikan, ibadah dan amal soleh. Ini baik, ini ibadah, ini amal soleh, dia kerjakan. Ya. Sampai-sampai contohnya, saya nggak akan keluar rumah kecuali saya sudah baca Quran. Saya nggak akan melalui malam saya kecuali dengan tahajud. Malu mengatakan cinta kepada Rasul. Belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Ya, jadi kalau jamaah ditanya, rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Kok ada pertanyaan seperti itu? Iya, ya, karena ada yang rajin bangun malam tapi hanya buka tutup keran. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu jamaah sekalian, apa itu? Adanya seorang tak laki maupun perempuan yang di pagi hari dia dalam keadaan iman, tapi sore hari sudah kafir. Yang lebih dekat lagi, pagi iman, siang sudah kufur. Yang lebih dekat lagi, pagi subuh masih iman, waktu duha sudah kafir. Kenapa? Dia tidak sadar, tidak menyadari ketika syaitan sudah merusak hatinya, iman dan ibadahnya. Dan termasuk musibah yang besar adalah ketika syaitan merusak hati, iman, ibadah kita tidak menyadari. Betul, kematian, kehilangan, ketipu, jatuh, kepleset, ketabrak atau nabrak, itu musibah, iya. Termasuk kehilangan dari kematian orang yang kita cinta, itu musibah. Tapi juga musibah yang besar adalah yang banyak orang nggak menyadari apa? Ketika syaitan merusak hati, iman, ibadah dan akhlaknya, dia tidak menyadari. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku seiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Al-Bukhari. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah, ada segerat daging. Kalau itu baik, yang lainnya juga baik. Tapi kalau itu rusak, yang lainnya pun juga rusak. Apa itu? Wahyal qalbu, dia itu adalah hati. Coba dalam doa kita,
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Imran ayat 8. Ya Allah, janganlah kau palingkan, janganlah kau bengkokkan, janganlah kau sesatkan, janganlah kau condongkan hati kami pada kesesatan, mungkar, maksiat dan dosa ya Allah, setelah petunjuk hidayah kau berikan kepada kami. Redaksinya hati, kok bukan mata, kok bukan telinga, kok bukan pikiran. Karena hati dalam diri manusia bagaikan rajanya. Makanya kalau ada orang yang telinganya, pendengarannya, penglihatannya, lidahnya nggak baik, mesti hatinya nggak baik. Nah, makanya kita hari ini akan belajar. Jangan sampai kita tidak menyadari ketika sudah ada mulai kerusakan dalam diri kita, hati kita, na'udzubillah min dzalik, kita tidak menyadari. Seperti berapa banyak orang yang secara fisik sakit tetapi dia merasa sehat dan dia tidak menyadari, ambruk juga. Sering kita dengar, emang sakitnya apa bapak itu? Emang sakitnya apa ibu itu? Nggak tahu sih, tapi dia kayaknya kalau sakit tidak dirasa, tiba-tiba der. Ya, nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Baik, tapi sebelumnya jamaah sekalian, kita berdoa dulu, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Boleh lebih semangat dengan penghayatan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Saudara seiman, dalam satu riwayat jelaskan gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Ibu-ibu ini pasti merasa sekali nih. Ibu kalau ngerebus, kalau ngodok air itu paling banter kalau nggak ketahuan jebol pancinya, jebol kompornya. Sifatnya duniawi ya. Tapi kalau hati sudah koyak, sudah robek, sudah berpenyakit, sudah rusak apalagi, nggak ada yang bisa mengembalikan baiknya hati kecuali dia kembali kepada Allah, kecuali taubatan nasuha. Makanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang mensucikan jiwanya, kalbunya, hatinya. Rugilah orang yang mengotorinya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan rusaknya hati, iman, ibadah? Yang pertama adalah al-ghadabu. Al-ghadabu, marah-marah, gampang marah, suka marah, bawaannya emosi aja, temperamennya tinggi. Oh, ini masalah ini. Kenapa? Datang sahabat Nabi, ya Rasulullah, mau wal Islam, apa itu Islam? La taghdab. Kan orang ini sangat pemarah, gampang marah banget. Datang lagi yang kedua, apa itu Islam ya Rasulullah? Enggak marah. La taghdab. Datang ketiga, tapi dia sudah mulai ya bisa mengendalikan diri. Begitu datang ketiga, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Laisal syadid, bukan yang dikatakan orang yang kuat dari umatnya Rasul itu pegulat, bukan.
bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat yang barang yang banyak. Orang yang kuat dari mata Rasulullah bukanlah pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak. Lalu siapa? Orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya. Kita ambil contoh bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, menyampaikan risalah tauhid, mengajak manusia agar beriman kepada Allah, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a, agar manusia itu beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak melakukan kesyirikan, melepaskan diri dari penghambaan kepada manusia. Tetapi dakwah Rasulullah bukannya diterima, malah ditolak, bahkan Rasulullah dilempari batu. Kita tahu dalam riwayat itu apa? Malaikat jengkel tak? Turun kemudian minta izin kepada Rasul. Ya Rasul, izinkan kepada kami ya Rasul untuk menjatuhkan azab kepada penduduk Taif yang kurang ajar ini. La, jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang belum paham, belum ngerti, awam. Kalau nggak mau dikatakan bodoh. Kalau kita teruskan itu, semoga dari anak mereka ada yang dapat petunjuk, atau dari keturunan mereka ada yang diberi petunjuk hidayah Allah. Coba, begitu sabarnya Rasul, begitu mulianya Rasul. Coba, Rasul yang begitu pemaaf, peramah, santun, bijak, nggak emosian, nggak marah-marah, nggak gampang marah, itu pun belum banyak umatnya yang mencontoh. Betul? Nah, kalau Rasul pemarah gimana coba? Ya, coba. Nah, saudaraku seiman, ingat, orang yang suka marah, gampang marah, yang pertama, dia tidak akan memiliki hati yang lembut. Hatinya akan selalu kasar dan panas. Hatinya nggak akan lembut, kasar dan panas. Ini jadi koreksi diri kita. Ya. Jadi kalau ada seorang ibu kok gampang marah, bapak kok gampang marah, orang tua kok gampang marah, anak juga gampang marah, ini mesti masalah ini. Harus dibenerin ini. Ya. Bermasalah ini nanti, jangan dianggap sepele ini. Ya. Kenapa? Coba, la takdzub walakal jannah. Jadi untuk menghilangkan emosi amarah yang tidak tepat itu jaminannya surga loh. Amin gitu dong. Ya Allah, amin aja dia bawain dulu. Masya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Jadi saya ulangi, orang yang suka marah, gampang marah, hatinya dia nggak akan bisa memiliki hati yang lembut. Hatinya akan kasar, panas terus bawaannya. Yang kedua, orang yang gampang marah, nggak bisa menghilangkan amarahnya, nggak bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, apa? Dia tidak akan bisa menjadi orang yang sabar. Yakin? Karena orang yang sabar itu mesti orangnya santun, lembut. Udah. Ya, nggak akan bisa jadi orang yang sabar. Walaupun dia bertahun-tahun ngaji, walaupun rambutnya sudah bergonta-ganti warna, tetap kalau dia nggak bisa menghilangkan emosi amarahnya, nggak bisa mengendalikan emosi hawa nafsu dan amarahnya, nggak akan bisa jadi orang yang sabar. Kita tahu orang yang sabar pasti bijak, santun, pemaaf, nggak pernah ngungkit-ngungkit, apalagi masalahnya udah terjadi, sudah selesai, sudah ngungkit lagi itu ya. Apalagi wanita ibu yang ahli story itu ya. Kejadian sudah berapa tahun, begitu salah dikit ngungkit lagi, balik lagi. Astagfirullahaladzim. Terus si laki-lakinya juga kepancing, ini lagi loh, sama aja gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu di sini insya Allah adalah hamba-hamba Allah yang baik, solih dan solihah. Amin. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Amin. Ya benar. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, yang ngeri lagi apa? Orang yang suka marah-marah, gampang marah-marah, nggak bisa mengendalikan emosi nafsu dan amarah, nggak akan bisa jadi orang yang bertakwa. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa sampai makom takwa, kecuali dia tobatan nasuha.
Jelas ayatnya, surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan orang yang mampu menahan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan mereka adalah orang-orang yang ingin dalam ibadahnya yang terbaik atau melakukan ibadah yang terbaik. Jadi gimana mau jadi orang yang bertakwa kalau bawaannya emosi, kalau bawaannya marah? Kita memang harus marah ketika melihat ada kemungkaran, maksiat dan dosa. Tapi kalau hanya masalah sepele, coba berapa banyak hanya gara marah, masalah kecil marah, akhirnya sampai terjadi perceraian. Hilang juga kepercayaan juga. Orang juga males. Jangan males, anak tidak nyaman sama orang itu, tidak nyaman, ngeri kan tuh Pak. Kalau orang itu bawaannya supel, kalau bahasa Nabi itu ya orangnya itu santun, bijak, maaf, itu nyenang gitu. Ketemu temennya, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, gimana kabar? Ya. Energi positif kebaikan itu juga tertebar kepada yang lainnya. Kalau bawaannya sudah besengut, jengkelin, Bu, assalamualaikum, salam, gimana kabar? Baik. Kemana? Depan, dari mana? Belakang. Nauzubillah min. Aduh, nggak enak dia orang seperti ini. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah min. Ya. Kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar, orang yang bertakwa pasti lembut hatinya, nggak gampang emosi, nggak gampang marah. Apalagi hanya masalah kecil. Ya, kita ingat peristiwa yang di Malaysia yang viral beberapa tahun yang lalu, ketika seorang ayah mendapatkan bonus mobil BMW yang terbaik kalau nggak salah, atau Mercedes. Ya, platnya belum turun atau baru turun, baru beberapa hari, anak kecilnya, anaknya yang umur 4 tahun atau 3 tahun kurang lebihnya, namanya anak kecil nggak ngerti, ya, ambil batu itu di pintu mobil itu, digorek-gores gitu, ya, berabut-berabut lah, coretan-coretan dari batu. Ketika bapaknya keluar marah-marah melihat, apa yang kamu lakukan? Sampai memukul dengan beberapa kali pukulan, tidak disadari, ya. Kemudian dia berangkat kerja, ternyata dibawa ke rumah sakit, harus diamputasi karena membusuk kan itu tangannya, harus diamputasi, kalau enggak ini berbahaya. Ya sudah, akhirnya diamputasi. Nyesel bapaknya ketika datang, dia bawa boneka atau membawa mainan untuk anaknya. Dia datang, gimana sayang keadaanmu? Ayah, kembalikan tanganku ayah. Ini satu gambaran karena orang itu amarahnya lebih besar. Ya. Mungkin kita tidak mengalami peristiwa, tapi ada peristiwa-peristiwa yang lain yang sebetulnya nggak perlu kita ucapkan, kita ucapkan. Ya toh Pak, Bu? Papa ini apa? Siapa dia? Kok sayang-sayang? Padahal ibunya dia ngomong. Ya. Saya kalau ngomong dengan ibu saya begitu. Assalamualaikum cantik. Ya Allah, ya Allah. Ini kangen banget cantik. Ya. Istri saya pertama kali ngelihat itu, terus Eyang memang cantik banget. Oh, Eyang berarti ibu saya aman itu. Coba kalau nggak ada saya katakan Eyang itu, wah siapa tadi mungkin. Astagfirullahaladzim.
Ya jamaah sekalian, ya jangan dianggap sepele ini. Ini kalau kita ngaji bertahun-tahun, tapi maaf ya, belum bisa mengendalikan emosi hawa nafsu dan amarah kita, hati kita belum baik, jujur saja begitu. Dan itu akan gerogoti yang lainnya masalahnya. Baik, saya akan singkat langsung. Yang kedua, yang merusak hati adalah al-hasadu. Hasad, iri, dengki, benci, dendam. Indikasinya kita punya sifat hasad, iri, dengki, dendam itu apa? Punya sifat hasad, iri, dengki, itu ngelihat orang lain itu nggak suka. Ngelihat orang lain ada unsur meremehkan. Itu masalah itu. Wong dia ciptaan Allah loh. Lihat, hasad, iri, dengki, hasad, iri, dengki, benci, dendam itu sifatnya jin, setan atau iblis? Sifat hasad, iri, benci, dendam itu sifatnya jin, setan atau iblis? Kemudian nurun ke kakak kita yang pertama, yang punya sifat hasad, dengki yang pertama itu kakak kita yang pertama, Qabil. Karena kakak kita yang kedua, Habil, dijodohkan dengan yang lebih cantik oleh Nabi Adam. Mana dia? Aku kakakmu loh. Enak kali kau. Coba, saking ngeri kedengkian hasad itu tumbuh apa? Sampai membunuh. Kemudian hasad dengki selanjutnya apa? Turun kepada kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal tahu kalau Nabi Yusuf itu ya paling ganteng, ya paling baik. Hanya kok paling disayang oleh Nabi Yakub. Nah, ada amarah tambah lagi, hasadnya tambah lagi. Ini masalah ini. Padahal apalagi tentang rezeki nggak perlu kita iri-iri. Kakak beradik aja rezekinya beda-beda. Ada yang kakaknya kaya, adiknya lebih kaya. Nah, ya. Yang ngeri itu kalau sudah punya nggak hasad pada seseorang. Ini contohnya dia punya warung. Setelah ada warung yang baru, kok laris? Dia buat orang biar membenci warung itu, biar nggak suka dengan orang tersebut. Itu ngeri lah gitu. Wong dia nggak suka dengan orang itu saja, itu sudah nggak baik. Nah ini malah ngomporin yang lainnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah jamaah sekalian, yang ingin saya tanyakan, apa yang jamaah sekalian ketahui dari 113? Apa yang Bapak Ibu ketahui dari 113? Apa? Ya, 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Pak Solis ngitung ya. Apa itu surat apa itu? Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa kita urusan dengan orang lain? Coba fokus dengan diri kita. Orang yang fokus dengan diri kita nggak akan punya sifat hasad. Karena kita boleh iri dalam dua hal saja. Satu, orang ini diberi ilmu yang dengan ilmunya dia ajarkan, dia dakwakan, dia amalkan. Patut kita iri. Yang dibenarkan begitu. Iri kepada orang yang diberi harta kekayaan, tetapi dengan harta kekayaannya itu apa? Betul-betul dia gunakan untuk ibadah, dia infakkan, sedekahkan. Karena kalau sudah hasad, nggak suka, dengki sini apa? Nanti akan suuzon timbulnya. Nih, satu kisah menarik Bapak Ibu. Antara dermawan dan suuzon karena kedengkian, karena hasad. Apa itu? Yaitu adanya orang kaya dan pedagang daging. Orang kaya ini kaya sekali, tapi dia nggak pernah nampak menyantuni fakir miskin kaum du'afa. Sementara si tukang daging ini setiap Jumat terutama, atau bahkan setiap hari, dia selalu berbagi daging. Setidaknya paling tidak 60 fakir miskin setiap Jumat. Orang-orang miskin kemudian mencemooh orang-orang yang kaya ini. Hei kamu orang kaya, gak ada gunanya harta kamu, kekayaan kamu itu. Kamu ini kikir, kamu ini pelit.
Lihat itu, si pedagang daging itu tiap Jumat dia berbagi. Astagfirullah, doakan ya agar saya bisa jadi orang yang dermawan, biar saya bisa berbagi. Allah, memang kamu nggak baik kok, cemoohnya dan lain sebagainya. Singkatnya adalah orang yang kaya tadi meninggal fi yaumil Jum'ah. Orang-orang fakir miskin yang setiap Jumat itu mendapatkan daging, itu hampir nggak ada yang bertakziah, kecuali hanya beberapa orang saja. Singkatnya, Jumat yang selanjutnya si tukang daging nggak lagi berbagi. Jumat selanjutnya nggak ada lagi. Ketiga nggak ada lagi. Kemudian orang-orang yang miskin tadi dengan emosi tadi, yang ada dalam dirinya kedengkian tadi dan seuzon tadi, kamu kok sekarang ikut-ikut si orang pelit itu? Kok sekarang nggak mau lagi berbagi rezeki? Si tukang daging mengatakan, apa yang harus saya berikan? Orang yang selama ini memberikan daging itu adalah yang si bapak fulan itu yang sudah meninggal itu, orang kaya meninggal itu. Dia menitipkan, tolong ini setiap Jumat kamu bagikan. Boleh lebih dari 60 fakir miskin. Tapi jangan sekali-kali katakan kalau aku yang memberi. Kalau sampai ada yang tanya, katakan saja dari hamba Allah. Tapi karena beliau sekarang sudah meninggal, maka aku katakan selama ini yang memberi, sudah bertahun-tahun ini yang memberi kalian adalah dia. Beliau yang baik itu, beliau yang dermawan itu. Bukan aku. Aku ini apa? Aku hanya pedagang daging. Aku hanya membagikan. Penyesalan yang terjadi. Makanya mas kalian, jangan sekali-kali kita memiliki kedengkian dalam terhadap orang lain. Ini masalah ini. Apa kata Nabi? Al-hasadu yakulul hasanat. Hasad, dengki itu dia memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Cobalah, kita kan sudah dimotivasi untuk melakukan kebaikan kan? Motivasinya apa Bapak Ibu? Berpacu dalam ibadah. Melodi. Berpacu dalam melodi. Berpacu dalam ibadah, dalam kebaikan dan amal solih. Betul? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, ayo. Akan lapang dada kita. Makanya kalau bisa nih Bapak Ibu, kalau ini mau tidur nih, coba dibuktikan. Malam ini nanti panjenengan mau tidur tuh doa gini. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti, menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, beri petunjuk hidayah kepadanya. Ya Allah, kita akan lega, nyaman hidup ini. Bahwa kita tuh biasa, ya Allah, kalau ketemu orang itu, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita apa? Indah sekali. Di antara untuk menghilangkan kedengkian, hasad tadi apa? Kalau dia ketemu, ditanamkan dalam qalbin, tanamkanlah pada hati kalian. Kalau kalian ketemu dengan saudara muslim mukmin, sungguh hamba Allah yang satu ini dia lebih baik di hadapan Allah ketimbang aku. Ya, ini penting ya mas kalian. Karena nggak perlu kita bergaya-gaya untuk apa. Ya. Yang ketiga, kita cukupkan 3 aja Pak Haji ya. Tinggal dipanggil aja lagi. Yang ketiga, yang merusak hati adalah al-kadhibu. Al-kadhibu, dusta. Kalau ibu-ibu ditanya, biasanya yang suka marah-marah itu ibu-ibu atau mak-mak? Oh, kalau yang ini saya tanyanya gini. Biasanya yang naudzubillah min dzalik, yang suka berdusta suami atau istri? Mau bilang suami, suaminya juga ikut ngaji. Mau bilang istri nanti panjang. Jadi yang suka marah-marah suami atau istri? Yang suka berdusta suami atau istri? Suami. Bu, kalau ibu tadi bilang suami nggak apa-apa, cuman kelanjutannya ada. Dulu nemunya di mana? Astagfirullahaladzim. Tapi kalau bapak-bapak yang bilang istri yang suka ngebohong Ustaz, berarti bapak sebagai suami belum bisa ngedidik istri Anda. Lebih berat lagi kan? Astagfirullahaladzim. Dua-duanya parah banget. Ya Allah ya Karim. Baiknya, yuk kita baca hadis Nabi agar kita terhindar
dari sifat dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyakum wal kadhiba, fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Iyakum wal kadhiba, fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Ya. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jauhilah oleh kalian akan dusta, karena sebenarnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Hadis yang sudah kita sering dengar apa? Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Hendaknya kalian berlaku jujur, kata Nabi. Jujur itu dicintai Allah, disukai manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian dusta. Dusta itu dibenci Allah, dijauhi manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak gara-gara dusta terjadi perceraian, permusuhan, perpecahan, persahabatan, persaudaraan hancur gara-gara dusta. Hilangnya kepercayaan, hilangnya pekerjaan gara-gara dusta. Dan juga sampai terjadi bunuh berbunuh gara-gara dusta. Dan hati-hati ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang berbisnis, ya. Kalau ada unsur sengaja berdusta, hati-hati, nggak akan berkah. Tadi rumah tangga hancur, persahabatan, persaudaraan, hilangnya kepercayaan, ya, hilangnya pekerjaan, putusnya rezeki, juga gara-gara dusta. Ya. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasul, ada nggak Muslim yang mencuri? Ada. Muslim yang mabuk, minum khamar? Ada. Ada nggak Muslim yang sampai membunuh? Ada. Tapi Nabi mengatakan, kalau mukmin pasti dia jujur, tidak mungkin berdusta. Jadi ada 3 hal prinsip. Jika seorang itu mukmin, pasti dia jujur, tidak berdusta. Jika dia seorang mukmin, apa? Pasti dia amanah, tidak khianat. Kalau dia seorang mukmin, apa? Kalau dia terutama pemimpin, dia pasti adil, tidak akan zalim. Kalau levelnya sudah sampai mukmin. Makanya Nabi mengatakan ayatul munafik thalatha. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzaba. Kalau berbicara berdusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Dan orang, ini loh Bapak Ibu yang suka berdusta, yang nggak mau tobat, yang tidak mau menghentikan kedustanya, apa? Innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Dengar ini. Selamanya siapapun orangnya tidak akan mungkin memiliki iman yang benar, atau tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang benar-benar beriman, dan tidak akan memiliki hati yang baik dan bersih kalau masih suka berdusta, kalau dia tidak mau taubat dan nasuha. Ngeri kan? Na'udzubillah min dzalik. Saya ulangi, innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Selamanya. Ya. Seseorang itu tidak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman kalau memiliki iman yang benar, dan tidak akan memiliki hati yang baik dan bersih kalau masih suka berdusta. Maka setelah hari ini jangan ada Mama minta uang, nggak ada, padahal ada, dusta. Pernah Bu?
istighfar. Suami tanya bebek, "Ma, Bu, Dek yang mau belanja masih gak?" Habis. Teman saudara tetangga datang, "Assalamualaikum tante, bude, wak, kak, tolong dong aku pinjam uangnya." Enggak ada, padahal ada. Dusta. Oh nggak ada kok. Enggak Ustadz, ini masalahnya teman ini masalah Ustadz. Dia kalau ngutang 2 bulan jadi 2 tahun. Kalau ditagih marah-marah, nyebelin banget. Kalau gitu kita tahu sifatnya buruk, kenapa kita harus ikut-ikut keburukannya? Malah leluasa. Ya, ketika mengatakan "Assalamualaikum", "Waalaikumsalam", tumben datang, ini pasti mau ngutang gitu. Oh, kamu kok gitu sih? Lah aku hafal banget. Lah kamu kan kalau mau ngutang sok baikan gitu tajeng. Maaf ya, jangankan aku nih nggak punya uang, aku punya uang banyak pun nggak akan kasih pinjam. Kapok aku. Boleh nggak bilang gitu? Harus Pak. Kok harus? Iya. Kenapa? Perkataan ini mungkin menyakitkan, tapi jujur benar apa adanya itu lebih baik dan itu berpahala. Begitu Imam Nawawi menjelaskan begitu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Kalau kita simpulkan begitu. Sebaliknya, walaupun perkataan itu lembut manis seolah-olah baik, tapi dusta, dosa. Ya, ada kok bilang nggak ada. Hati-hati loh Bu. Nggak ada, padahal ada. Hati-hati, bisa kena musibah, kena penyakit, kehilangan, malah ngeri kan. Na'udzubillah min. Yuk, jamaah sekalian, ya mungkin karena waktu. Jadi prinsipnya yang merusak hati hari ini baru kita hati iman dan ibadah, ya. Karena ini nggak akan bisa. Gimana ibadahnya mau khusyuk, sholatnya, hidupnya mau nyaman. Kalau gampang marah, kalau punya sifat hasad, ya, kalau suka berdusta. Bagaimana? Yang tujuhnya nanti Pak Haji panggil aja lagi, insya Allah. Baik, semoga bermanfaat. Ya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan pada Bapak Haji, monggo.